Khamisan, yang kelima, mazayal mazhab, keistimewaannya mazhab, tentang keistimewaannya ini mazhab Syafi'i. Yang tazu mazhabuna, perbedaan pendapat mazhab kita Imam Syafi'i di mazaya katsiratin, dengan banyaknya keistimewaan. Perbedaan pendapatnya mazhab kita Imam Syafi'i itu banyak keistimewaannya, banyak. I'tina'a mu'assisihi, menjaga dengan seriusnya pendiri mazhab yaitu Imam Syafi'i, menjaga dengan seriusnya, dengan segenap jiwa. I'tina, menjaga benar-benar. Maksudnya menjaga apa? Menjaga bidalil, dengan dalil yang diambil kitaban wa sunnatan, yang diambil dari kitab dan hadis, wa asaron, dan ucapan para sahabat, hatta tatalamadza, nyampe beliau ini muridnya menjadi muridnya ala yadi imami daril hijrah Malik bin Anas, yaitu muridnya imam besar Darul Hijrah, yaitu Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, jadi murid. Wa tatalamadza, dan beliau juga menjadi murid ala yadaihi, Imam As-Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Sunnah, ahli hadis Imam Ahmad bin Hanbal ini. Bahkan kayak ahli hadis yang ini kan Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim salah satu muridnya beliau juga, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa tabi'ahu, tapi memang terkenal banyak riwayat yang mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal ini murid daripada Imam Syafi'i. Ya. Nah, itu kenapa dikatakan murid? Karena ketika itu mengambil daripada fawaidnya daripada Imam Syafi'i, yaitu usul fiqh. Nah, itu usul fiqh. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengambil usul fikih kepada Imam Syafi'i. Wa tabi'ahu ala dzalika a'immatul madhab, dan kemudian diteruskan atau diikuti ala dzalika, akan pendiri Imam madhab Syafi'i ini oleh para imam-imam madhab yang lain, hatta sara minhum, sehingga mereka ini jadi apa? Kibarul huffaz, para pembesar, para penghafal hadis, seperti Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu bermadzhaban Imam Syafi'i yang terus menyebarkan maqamu, dan bersungguh-sungguh bi khidmatil madhab, melayani madhabnya, madhab Imam Syafi'i, bil adilatin nasiyah, dengan dalil-dalil yang sudah terkonteks nas, tidak ada ghayatul khidmah, dengan sepenuhnya, melayani dengan sepenuhnya. Jadi masdar dari ini bukan masdar, tapi dengan sepenuhnya, maf'ul ya, qamu ya, kirain khadama juga. Bal hufaz Syafi'iyah, bahkan ahli hadisnya mazhab Imam Syafi'i, min haitsul adad, kebanyakan jumlahnya qarabati syatri hufazil ummah, mendekati separohnya ulama hadis. Nah, jadi para penyebar mazhab Imam Syafi'i yang ahli hadis itu mendekati separoh daripada ulama ahli hadis. Kemudian i'tana'a, kepeduliannya, i'tana'a mu'assisihi, kepeduliannya ini apa? Muassis apa ya? Pendiri mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Kepeduliannya beliau ini dibaca nasab karena dia jadi badal dari khomsan. Kan khomsan badal tuh. Makanya pertama jadi badal. Dua. Kemudian di asnafil qiyas, dengan membagi-bagi qiyas, wa asasil istinbat, dan dasar-dasar penggalian dalil. Istinbat ini menggali dalil. Alati ma'arofiha, yang mana telah mengucapkan Al-Imam Abu Hanifah wa ashabuh, yaitu Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Ini kepeduliannya dia menyatakan, hingga layu paham min hadhihi nuqtah wa sabiqat
wa sabiqatiha ada mu'tina al-imamain Ahmad wa Malik bil qiyas. Nah ini. Nah itu tuh Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Malik itu lebih mengutamakan, dia lebih cerdas, lebih mendalami, menjiwai daripada ilmu hadis. Makanya dibandingkan, sedangkan Imam Abu Hanifah itu dengan kias dia. Nah, di sini. Nah hal ini dalil-dalil yang sudah dituliskan barusan tidak akan dapat dipahami wasabiqotiha, dan juga yang terdahulu apa, yaitu tidak bisa dipahami ini, yaitu ada mu'tina, tidak ada kepeduliannya dua imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Malik bil qiyas terhadap logika, dengan ilmu qiyas logika. Au ada mu'inayatil Imam Abi Hanifah bisunnah, atau juga tidak pedulinya Imam Abu Hanifah terhadap sunnah. Nah itu nggak bisa dipahami masing-masing. Bal karena justru mereka ini lil jami' terhadap semuanya nih nasibun. Imam Anas, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah itu nasibun, memiliki bagian mimma indal akhor, daripada yang dimiliki oleh orang lain. Jadi setiap semuanya itu memiliki bagian. Nah, bal kana lil jami' nasibun, setiap semuanya ini memiliki bagian mimma indal akhor, yang mana dimiliki, ada di dalam dirinya ini oleh orang lain. Ila annahu, hanya saja imtaza hanya saja lebih mengungguli Ahmad wa Malik, Imam Ahmad dan Imam Malik bitarkiz, dengan fokus ala sunan, terhadap hadis Nabi sunnah. Nah itu alatiyah masdarul fiqhi. Nah justru fikih diambilnya sumbernya dari hadis. Nah itu tuh alatiyah masdarul fiqhi, yang mana itu hadis adalah daripada sumber fikih. Wamtaza Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah lebih mengungguli washabu dan para pengikutnya, dan juga para mazhab Abu Hanifah, yaitu apa? Bitarkiz, dengan fokus alal akisah, terhadap apa? Kias-kias, ilmu logika. Nah, alatiyah lubul ijtihad, yang mana ilmu kias ini adalah ilmu ijtihad. Apa? Inti sari daripada ijtihad. Wakana bahwasanya Imam Syafi'i awala man sonnapaha, orang yang pertama kali yang ngarang ilmu usul fikih. Tsumma kana min ashabihi man wada'a fihi al-maraji' al-kabir. Kemudian bahwasanya Imam Syafi'i ini daripada para sahabat-sahabatnya itu adalah orang yang membuat man wada'a, yang membuat al-maraji ul kabirah. Nah, yaitu yang membuat apa? Rujukan yang jadi utama, rujukan utamanya. Ar-Raisah, lanjutin berarti. Al-maraji al-kabiratu raisah, rujukan utama. Ada rais, soalnya ketua, berarti utama. Kal imamain, seperti dua imam besar, Al-Juwaini dan Imam Ghazali wa ghairihima, dan lain-lainnya. Kauna madhabihi, madhab Imam Syafi'i wasatan. Nah, itu tengah-tengah, dia netral. Baina ahli ra'i, di antara ahli akal, ahli logika, yaitu siapa? Imam Abu Hanifah. Wa ahli hadis, dan juga ahli hadis siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya di tengah-tengah. Kan ibaratnya kalau orang kebanyakan bilang Imam Malik bin Anas lebih memperdalami hadis, nah jangan Abu Hanifah lebih ke akal, seperti itu ulama yang mengatakan. Nah sedangkan Imam Syafi'i tengah-tengah, ini diambil gitu. Kasratal mujtahidin, kebanyakan daripada ulama-ulama minal ulama, kasratal mujtahidin minal ulama, kebanyakan dari para ulama mujtahid, alladzina khadamu al-madhab wa nasyaruh, yaitu yang melayani madhab Imam Syafi'i dan menyebarkannya fi kulli makan, di setiap tempat. Seperti contohnya mana? Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam wa Bani Daqiq al-Aid wa Taqiyas Subki wa Suyuti wa ghairihim. Katsuratul kutub allati alafal ulama. Nah, bahkan yaitu daripada keistimewaannya juga mazhab Imam Syafi'i ini apa? Yaitu banyak kitab-kitab yang ngarang sama ulama, yang dikarang sama ulama di tahqiqil madhab. Masalah yaitu mentahqiq daripada mazhab Imam Syafi'i. Nah, mana sudah dibahas. Wa tadlilihi, dan dalil-dalil mazhabnya. Wa taisirihi, dan mempermudah
dan mempermudah juga terhadap mazhab Syafi'i litulab, terhadap para pelajar fi kulli qurun, di setiap abad, tiap masa, wa abarul uzur, yang melewati masa tersebut, wafrota atba'ihi, banyak pengikutnya Imam Syafi'i, wafrah banyak mana, banyaknya pengikutnya Imam Syafi'i fi kulli makan, di setiap tempat di mana baik, pahum, maka mereka adalah muntashiruna, yang menyebarkan fil buldan, di negara-negara mereka, contohnya seperti Indonesia, Malaysia, Syarqan Timur, mururan, melewati apa, bisyibhil qarah al-hindiyah, cuma bila di Faris, wal Iraq, Syam, Khalij, Hijaz, Hadramut, Yaman Barat, Mesir, dan sebagian wahyu, dan sebagian daripada kota yang apa ya, Afrika, contohnya Afrikiyah, Syarqiyah, Afrika Barat, Gorban, dan juga Timur, Barat Timur. Kaunal mujaddid, pembaharunya, kaunal mujaddid, pembaharu, alladzi ya'ti, yang datang, ala ra'si kulli qurun, di setiap masa, madhabuhu syafi'iyun galiban, biasanya bahkan itu bermadhaban madhab Imam Syafi'i gitu. Kayak contoh Imam Nawawi madhab Imam Syafi'i. Kebanyakan para mujaddid nih, karena setelah hilangnya, tidak adanya mujtahid, maka mujaddid, nah pembaharu. Tapi kalau mujtahid sudah jelas dikatakan mujaddid. Tapi kalau mujaddid belum tentu mujtahid. Tapi kalau mujtahid sudah jelas mujaddid dia. Al Imam Syafi'i mujaddidun liqurni tsani. Nah, itu mujaddid yang ke berapa? Yang ke 2. Wa Abul Abbas bin Suraij mujaddid ke 3. Wa Abul Thayyib bin Sahal As-Sa'luki 4. Wa Abu Hamid Ghazali yang mujaddid ke 5. Wal Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi, Wan Nawawi, Imam Nawawi, Sabi wal Isnawi, Isamin wa Ibnu Hajar al-Asqalani, Litasi wa Suyuti lil Ansir ala ikhtilafin wa tafsilin bidzalika. Itu berdasarkan perbedaan pendapat semua dan rincian. Itu atas dasarkan perbedaan pendapat terhadap rincian tersebut. Ini ada sanjungannya, wanzur lisirillah annal kulla min ashabina. Ente lihat pada rahasia Allah bahwa setiap-tiap daripada sahabat kami, fafham, bisa memahami, wansib, dan sikap adil, tursyad, itu menunjukkan, kau bisa dapat tunjuki, maksudnya kepada sahabat-sahabat kami itu yang sampai hada ala anal musibah, bahwasanya ini terhadap yang menimpa oleh imam kita, ajla dalilin, yang jadi bukti nyata, wadhihin, jelas, lil muhtadi, kepada orang yang mendapatkan hidayah. Ya ayyuhar rajul, wahai para orang-orang, al-murid, yang menginginkan najabah, kemuliaan, tinggalkanlah ta'assub, kekerasan pendirian ini, wal mara, dan kemunafikan, wa qallidi, dan tirulah ente, ikutilah mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini sanjungan terhadap untuk Imam Syafi'i yang tidak mau mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Hadza Ibnu Amir Mustafa, ini anak pamannya Nabi SAW, wa samiyuhu, dan sudah dinamainya, wal alimul mab'us, orang yang alim, al mab'us, yang diutus. Bahkan orang alim tersebut, Imam Syafi'i ini adalah khairu mujaddidin, yaitu pembaharu yang terbaik. Wa duhal hada, menjelaskan Imam Syafi'i terhadap petunjuk, bi kalamihi, dengan ucapannya, wa bihadihi, dengan sajiannya. Ya ayyuhal miskin, wahai orang-orang yang miskin, lima la tadi, kenapa ente tidak mengikutinya? Ini sanjungan untuk Imam Syafi'i pada orang-orang yang keras terhadap mazhabnya. Nah, tiba-tiba zaman sekarang ada yang mengatakan Imam Syafi'i sama aja. Ya, Imam Syafi'i sama aja, Imam Syafi'i manusia lah. Siapa yang mengatakan beda? Nah, sama memang kan tetap beda dalam keilmuan dan lain-lainnya. Justru sudah dijelaskan yang membedakan manusia ini adalah ilmu.
hal yastawi, kul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna, itu benar jelas beda. Mabadi'u ilmi fikih qala fi al-alam Siban rahimahullah taala. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Nah, definisi ilmu ini sesungguhnya setiap mata pelajaran memiliki definisi, yang mana definisi tersebut ada 10. Yang pertama had, maudhu', pembahasan, tarif had ini, cuma samroh, manfaatnya, fadluh, keutamaannya, kemudian apa? Nisbatun. Nah, itu adalah perbandingan, wal wadi, penciptanya, wal ismu, dan namanya, terus al istimdad, sumbernya, hukum syari', hukumnya, masail, masalah yang dibahasnya, wal ba'du bil ba'd, dan sebagian dari ini cukupan, bil ba'di, dari sebagian yang lainnya, iktafa, maka cukup. Sebagian aja, sebagian dari ini cukupan itu cukup. Kayak maksudnya sebagian dari ini cukup itu adalah ketika ente mempelajari, yang penting tahu nama, tahu manfaatnya ya, sebagian doang, maka itu yuk cukup. Tapi ingat, wa man dara, siapa orang yang mengetahui al-jami' semuanya, hazza syaraf, maka dia mendapatkan kemuliaan. Ente tahu semua tarifnya semuanya. Maksudnya benar-benar mempelajari tarifnya apa, dipelajari. Hadduhu, karena ini membahas tentang ilmu fikih, maka adapun ta'rif daripada ilmu fikih, ta'rifuhu arrafahu, telah menakrifkan al-Imam Subki, yaitu Imam Subki telah menarifkan kepada ilmu fikih, punya ke fikih Imam Subki, bi'anahu, bahwasanya ilmu fikih ini adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu yang membawa hukum-hukum syariat, atau untuk mengetahui hukum-hukum syariat, al-amaliyah, yang modelnya dilakukan, dikerjakan, al-muktasab, kemudian juga diperoleh, yang diperolehnya ini min adilatiha, dari dalil-dalilnya, dari dalil-dalil hukum syariat, at-tafsiliyah, secara rinci, yang dirinci. Kemudian maudhu'u, topik pembahasannya apa? Yaitu af'alul mukallifin, tentang pekerjaan-pekerjaannya orang yang sudah dibebani hukum. Nah, maka oleh sebab itu diterangkan, katanya kan kita harus ilmu fikih mengetahui akan hukum-hukum syariat, ya, yang modelnya amaliyah, yang modelnya pekerjaan. Nah, itu wajib gitu kita ketahui hukum-hukum syariat. Nah, makanya dijelaskan di sini emang apa ilmu maksudnya mengetahui tersebut, bahwa hukmuddin, yaitu ilmu pengetahuan tersebut adalah keputusan pikiran, memutuskannya pikiran yang pasti, al-mutabik, yang sesuai, lil waqi, terhadap perkara yang akan terjadi, andalilin, berdasarkan dalil bukti, wal muradu bihuna, sedangkan yang dimaksud di sini adalah Allah, sangkaan majazan, secara kiasannya. Terus tadi ada ahkam ini apa? Kharaja bihil ilmu bidzawati wasifat. Nah, dikecualikan pengetahuan ini, pengetahuan akan fikih, yaitu bidzawati, tentang zat-zatnya, wasifat, dan sifat-sifatnya, wa ahkami jam'i hukmin, dan hukum-hukum semua dari hukum. Nah, semua maaf wa ahkam, adapun lapad ahkam jam'u hukmin, itu adalah jamanya lapad hukum. Terus apa makna hukum ini? Nah, makna hukum adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallifin, yaitu firman Allah yang berhubungan dengan pekerjaan kita, yang sudah akil balik, kalaf, yang sudah dibebankan hukum. Wa qawluhu asy-syar'iyyah kharaja bil ilmu bil ahkamil aqliyah min hisabi wa mantiq, mengetahui akan hukum-hukum akal, min hisabin wa mantiq, dengan kira-kira, perkiraan, wa mantiq, dan logika, kira-kira, logika, dan logika. Itu namanya hukum syariat. Terus apa pengertian daripada amaliyah? Kharaja bil ilmu, keluarkan pengetahuan akan syariat, al-i'tiqadiyah, yang bersifat tekad, keyakinan, min tauhidillah subhanahu wa ta'ala wa ghairi, yaitu daripada mengesahkan Allah.
Al-muktasab kharaja bi ilmu Allah taala. Nah, muktasab kan dapat diperoleh. Maksudnya dapat diperoleh ini apa? Kharaja dikeluarkan, maksudnya terkecuali apa? Ilmu Allah. Paham nggak? Dalam arti ilmu yang langsung dapat dari Allah yang dinamakan ilmu laduni, ilmu wahbiyah namanya. Wahbiyah ini adalah ilmu yang pemberian langsung dari Allah. Wahbiyah al-ilahiyah makanya bahasanya. Maka itu adalah keluar dari itu, maka itu dinamakan bukan muktasab gitu, paham nggak? Begitupun tadi amaliyah, keluar daripada itu maka dinamakan amaliyah, paham? Makanya dia butuh pekerjaan, kayak sholat kan butuh pekerjaan, berbeda dengan tauhid, tekad, yakin. Nah, kalau yakin tekad sih itu mah udah, iya bukan pekerjaan lagi. Begitu juga syara, hukum apa? Syariat. Nah ini keluar daripada hukum-hukum akal yang didapatinya, namanya juga akal, berarti boleh ngira-ngira atau boleh logika. Nah maka keluar daripada hukum itu berarti dinamakan hukum apa? Syariat. Tafsir min adilatiha, dari dalilnya, keluar daripada ilmu atau keluar daripada mengetahui yang ditiru. Nah karena dalil berarti kita kagak ngikutin orang, tapi kita punya dalil sendiri. Bahwa mustapadun, nah itu adalah mendapatkan manfaat min adilatil ahkam. Muqallad ini, muqallad adalah mendapatkan manfaat dari dalil-dalil hukum, la min kaulil ghair, bukan dari perkataan orang lain. Nah, jadi bukan kata orang bahasanya. Wa qaulu tafsiliyah kharaja minal adilatil ijmaliyah, dikecualikan pengecualian apa? Yaitu dalil-dalil secara global. Makanya tafsil berarti kalau keluar daripada mana dalil secara ijmali berarti itu dinamakan tafsil. Bahwa ilmu usul fikih, maka itu adalah dinamakan usul fikih. Kemudian samrotu, bagi orang buah faidahnya, manfaatnya orang yang mempelajari ilmu fikih apa? Yaitu imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan Allah. Wa hiya haqiqatu taqwa, inilah yang dinamakan hakikat takwa. Wabiha, bahkan dengan takwa ini apa? Tahsulu sa'adatud darain, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Keutamaan padolnya, dalatil ayatu wal ahadits ala annahu ufadilul ulum ba'da ilmi tauhid. Utamanya itu sudah dijelaskan oleh banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bahwasanya keutamanya itu apa? Lebih mengungguli dibandingkan ilmu lain setelah ilmu tauhid. Nah, fikih ini ilmu yang paling unggul, afdalul ilmi. Afdalul ilmi. Afdalul ulum. Ba'da ilmi tauhid, setelah ilmu. Nisbatu, kaitan hubungannya ilmu fikih ini adalah yang tasibu ilal ulumi syar'iyyah, dikaitkan, dihubungkan dengan ilmu syariat. Wadi'uhu, pencetusnya al imamul mujtahidun, para imam yang mujtahid. Wa awaluman allafa fi imlaan, dan ulama yang pertama kali nulis dengan cara didikte, imlaan didikte, yaitu Imam Zaid bin Ali bin Husain. Nah, Imam Zaid bin Ali bin Husain. Nah, itu didiktekan awal mulanya pisan nih, didiktekan oleh Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Wa awwalu man allafa, dan ulama yang pertama nulis pada ilmu tersebut, ilmu fikih, tilmiduhu, yaitu muridnya. Siapa muridnya? Al-Imam Mujtahid Abu Hanifah Nu'man. Ismuhu, nama ilmunya yaitu ilmu fikih, atau ilmu ahkam syariah, atau dinamakan juga hukum syariat, ilmu hukum syariat, ilmu al-halal wal haram, dinamakan juga ilmu halal haram. Karena menerangkan itu, memang menerangkan itu. Al-fiqhul asghar, dinamakan juga fikih asghar, au furu'uddin, cabangnya agama. Istimdaduhu, sumber daripada fikih, minal kitab wa sunnah, diambil dari kitab, sunnah, hadis, ijma, ulama kesepakatan, wal qiyas, dan logikanya dikiaskan, disamakan. Hukum syari', hukum syariat, maksudnya belajarnya. Hukum syari', belajarnya hukum syariat di masalah tentang belajar ilmu fikih. Al-wujubul aini, itu wajib ain bil qadri alladzi tatawaqqafu alaih,
Tapi wajib ainnya juga sesuai fil qadar, sesuai alladzi tatawaqqaf yang dibutuhkan. Contohnya kita butuh apa gitu. Tapi semua butuh karena ya ini agama kan namanya juga. Sihatul ibadah, sahnya ibadah, kathara, salat wa siyam, sihatul muamalah, kalbai wa nikah, al wujubul kifai, kewajiban hukum syari. Itu. Sekarang yang wajib kifainya bima zada, suatu yang di atas fi mazada ala dzalika ila bulugi martabatil fatwa, yaitu sesuatu yang lebih daripada wajib ain. Nah, ila bulugi martabatil fatwa, sampai dia nyampe ke tingkatan fatwa, maka itu dinamakan wajibnya wajib kifayah mempelajarinya. Tapi ada juga nadbu sunnah mempelajarinya, baru bisa dimanai mempelajari. Yang tadi juga sama mempelajarinya, cuman secara makna arti ya, makna arti hukum syariah itu. Anadmu ternyata sunat juga mempelajarinya apa? Bima zada al martabil fatwa. Ketika kita sampai tingkatan yaitu fatwa. Kalau kita pengen jadi orang bisa berfatwa, maka itu sunat mempelajarinya. Masailuhu, permasalahan tentang fikih adalah qadhayahu, dalil-dalil fikih allati yabahasu fiha, yang membahas tentang dalil-dalil fikih. Nah, cuman di situ kasiratun, banyak dalil-dalil fikih ini yang membahas tentang dalil-dalil fikih banyak. Katuaro, seperti tuaro. Apa tuaro ini? Syarutun, jadi syarat di sholat untuk melaksanakan sholat. Wa ghusl wajhi, penting mencuci muka. Fardun, itu hukumnya wajib. Fil wudu, dalam wajib tadi.